Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Aku Ini, Jangan Takut. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari baru yang selalu Engkau beri bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh merema di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku firman. Berkati ya Tuhan yang mendengarnya, biar boleh menjadi perubahan di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kita semua nafas hidup. Karena ini ada kaitannya dengan renungan pagi hari ini. Renungan pagi hari ini yang saya beri judul Aku Ini, Jangan Takut. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya naik perahu mau menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil, jauhnya mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ayat 20-nya berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kejadian yang dialami murid-murid Yesus diibaratkan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Ketika mendapat suatu masalah, sakit penyakit, berada di ujung tanduk, atau berbagai pencobaan, kita begitu takutnya karena pikiran ini bermain terlebih dahulu. Apalagi sekarang lagi mewabah Omikron di mana-mana. Sampai-sampai ada yang karena hanya batuk, pilek, tenggorokannya sakit, itu sampai berkali-kali di PCR. Saudara saya batuk, tenggorokannya sakit katanya. Aduh sakit nih Mei. Lalu mau PCR gitu. Udah PCR. Hasilnya negatif. Tetapi pas mendengar ada PCR ada yang gak benar, yang gak beres, ada yang dipermainkan, dia takut lagi. Dan dia cek lagi. Kenapa tenggorokannya jadi sakit lagi? Hasilnya keluar negatif. Udah gitu tapi belum juga hilang tenggorokannya yang sakit itu. Dan dia bilang sama saya, mau PCR lagi. Saya bilang, hah PCR lagi? Sampai berapa kali saya bilang PCR-nya? Nggak usah lah saya bilang. Kenapa harus takut sampai begitu saya bilang. Perkatakan, Yesus, saya sehat. Saya katakan begitu. Iya ya, sayang-sayang duit ya Mei. Iya bukan sayang duit juga, lagian juga. Iya kan? Untuk apa hidung dicolok-colok terus emang kalau hasilnya tuh negatif. Ketakutan yang sampai menjadi luar biasa ketakutannya itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya,
takut memang manusiawi. Saya bilang nggak takut sih. Takut manusiawi. Tapi jangan sampai berlebihan seperti itu. Saya mau kesaksian sedikit. Waktu saya beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba tangan saya sakit. Tangan saya sakit itu dan di bahu kiri saya sini, dan nggak bisa digerakkan. Jangankan digerakkan, disentuh aja saya sampai sakitnya, aduh luar biasa. Sampai-sampai saya nangis. Akhirnya besoknya saya pergi ke puskesmas, pergi ke dokter, dan dirujuk di rumah sakit. Adalah ya, rumah sakit besar, saya nggak sebutkan namanya. Saya berobat di sana. Dan disuruh ronsen dulu dong. Suruh ronsen, kenapa ini ya sakit? Jangan disentuh, saya bilang. Saya nangis, saya bilang gitu. Waktu itu disentuh sama suster, saya sampai nangis. Udah dirujuk situ, oh iya. Di ronsen lah saya. Di ronsen hasilnya, dokter periksa lagi sampai beberapa kali saya ke rumah sakit itu. Ada batu karang ternyata di bahu kiri saya ini. Hah? Dokter kaget, ini apaan katanya gitu. Dalam hati saya, mana saya tahu apaan, ya kan itu kan dokter. Dalam hati, tapi saya nggak bilang begitu sama dokternya. Ini batu karang nih Bu, katanya gitu. Hah? Batu karang? Saya bilang, dari mana asalnya dokter batu karang itu? Ya bisa macam-macam sih, bisa terbentuk dari hormon, ya bisa dari makanan katanya. Ya, ini coba-coba ya saya suntik ya, kata gitu. Kalau ini disuntik masih belum sembuh, harus dioperasi katanya. Lagi-lagi dioperasi. Saya bilang, dokter seenaknya aja ngomong gitu ya kan, operasi gitu. Saya berdoa dalam hati saya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya bilang, ya udah saya pulang tuh. Nah, nanti sebulan lagi datang lagi ya, kata dokternya, dicek lagi dan dironsen lagi. Udah sebulan lewat, saya pergi lagi. Ronsen lagi saya. Udah saya kasih dokternya. Puji Tuhan. Batunya itu, batu karangnya itu yang di atas bahu saya nih hilang, saudara-saudara. Dokter bilang, hilang ya ini ya, nggak ada nih. Tuh ibu lihat tuh katanya. Hasil ronsennya. Iya dok, saya lihat nggak ada. Wah, berarti berhasil ya, kata dia. Dalam hati saya, Tuhan saya yang berhasil, yang nyembuhin saya. Saya bilang gitu. Puji Tuhan dok, saya hanya bilang begitu. Jadi kita nggak perlu takut sampai yang berlebihan bagaimana gitu ya. Kan saya tahu, Tuhan saya pasti menolong saya. Dan walaupun nggak menolong, saya juga tetap percaya sama Tuhan saya. Nggak mungkin Tuhan saya ninggalin saya, nggak mungkin. Karena saya tahu. Yang kedua kesaksian saya, waktu itu bertepatan juga dengan gigi saya. Gigi saya ini tiba-tiba otel-otel gitu ya. Seperti anak-anak yang mau copot giginya gitu ya kan. Otel-otel. Nah, saya mau pergi lagi ke dokter gigi. Saya periksa, ini kenapa? Ini gigi saya udah mau copot sepertinya karena udah goyang-goyang gitu kan ya. Periksalah tensi. Tapi karena tensi saya tinggi, jadi ini nggak bisa ditunda lagi. Tunda lagi 2 minggu kemudian gitu kan, karena pasiennya banyak. Tunda. Ya 2 minggu lewat, pergi lagi ke dokter gigi. Ditensi lagi, Bu, ini belum bisa diambil tindakan karena tensinya masih tinggi. Dalam hati saya, apa penyebabnya ya? Apa karena saya ketakutan? Saya bilang enggak, saya udah nenangin diri. Saya bilang, tapi mungkin bisa juga saya ketakutan. Karena udah dengar mau dicabut, biasanya disuntik dulu gitu kan ya. Saya mungkin ketakutan. Atau berlebihan juga mungkin tanpa saya sadari. Nah ini menjadi pertanyaan bagi saya. Udah waktu tanggal 31 Desember, saya antar suami saya juga ke rumah sakit.
Tiba-tiba pagi-pagi, tek, hah? Saya bilang, nih gigi nih copot nih. Puji Tuhan, saya bilang itu giginya copot sendiri. Saya bilang, puji Tuhan saya nggak usah ke dokter gigi lagi. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik benar-benar. Jadi, kita nggak usah perlu takut sampai yang bagaimana-gimana juga sih. Saya alamin itu, mungkin juga saya ketakutan ya. Tapi Tuhan yang menolong saya sampai akhirnya itu terlewati gitu. Seperti murid-murid yang ketakutan karena Tuhan Yesus tiba-tiba jalan di atas air. Ternyata Tuhan Yesus menghampiri murid-murid. Begitu juga dengan saya. Tuhan Yesus yang menangani semuanya ini loh. Tuhan Yesus yang sudah tiba-tiba gigi saya yang tel-tel toto copot sendiri. Jadi saya nggak usah cabut lagi ke dokter gigi. Dan bahu saya juga tiba-tiba disuntik sekali, sudah sembuh, udah nggak ada karangnya lagi, jadi nggak usah perlu dioperasi. Di dalam kitab Korintus ya, di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah biasa. Ya kan, baru sakit sedikit. Tuhan bisa melakukan segalanya loh. Tuhan sudah terlebih dulu menanggung lebih dari apa yang kita sekarang alami. Ini mah kecil. Segala sakit penyakit fisik itu kecil. Karena Tuhan Yesus sudah mengalaminya terlebih lagi, ya kan? Jadi kita nggak usah perlu takut sampai yang berlebihan karena ada Tuhan, masih ada Tuhan Yesus. Sampai di sini kesaksian saya, jadi saya mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut yang berlebihan. Karena kita percaya Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus pasti akan memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan jalan keluar. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, buat kasih anugerah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam pertolongan-Mu, di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kau selalu ada dan Engkau selalu hadir untuk menolong kami. Terima kasih ya Bapak. Kami mau terus bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Hingga kami dapat melewati segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak perlu takut karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Bye-bye.